Saya Dr. Firman Chandra, saya praktisi hukum, pengacara, dan dosen di Unma Banten. Sebuah laporan polisi, karena kita menganut Eropa Continental Justice System seperti Belanda dan Perancis, itu pasti sudah melewati proses yang namanya mungkin mediasi, undangan, somasi. Biasanya itu sebelum LP itu dilakukan, karena kalau sudah LP masuknya litigasi. Umumnya semua peristiwa hukum itu melalui proses yang namanya terakhir somasi. Somasi dari kata somatie bahasa Belanda. Jadi sebuah warning letter, peringatan gitu. Dan di sana biasanya ada ancaman bila tidak memenuhi maka kami akan melakukan upaya hukum baik pidana ataupun perdata, kira-kira begitu. Dan mungkin sudah, namun pertanyaannya somasi tersebut dijawab oleh tersomasi tidak. Kalau dijawab mestinya tidak harus sampai laporan polisi kan begitu. Mungkin dugaan kami itu tidak dijawab somasi tersebut. Akhirnya dilakukan namanya laporan polisi. Kalau sudah laporan polisi, otomatis proses ini menjadi proses litigasi. Proses yang diproses oleh namanya penyidik. Misalnya di Polda Metro Jaya, berarti penyidik dari Polda Metro Jaya kan begitu. Akan melakukan sebuah proses yang namanya DAI, berita acara investigasi atau klarifikasi atau wawancara. Dari sana diklarifikasi pertama adalah pelapor, kedua saksi, ketiga adalah saksi ahli, baru nyebrang ke terlapor, biasanya begitu. Kalau memang ternyata alat buktinya kuat, itu akan naik menjadi proses penyidikan setelah gelar perkara di Polda Metro Jaya tersebut untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak gitu lah. Itu yang akan dilewati oleh proses penyidikan yang ada di kepolisian kita gitu. Nah, tinggal apakah pelapor melangsungkan ingin sampai ke pengadilan atau tidak, atau ada proses yang namanya mediasi. Kalau mediasi berarti nggak sampai ke tahap 2 di penuntutan, hanya sampai di penyidikan kemudian SP3, tapi tentunya harus ada akte perdamaian sebelum dicabut laporan polisi tersebut. Akte perdamaian antara pelapor dan terlapor. Apa materi permasalahan hukumnya? Ini kan permasalahan hak cipta. Namanya hak cipta memang ada undang-undangnya gitu. Dan ancaman hukumannya pun lumayan juga. Dan nilai dendanya pun lumayan juga. Namun di kita dulu ada namanya lembaga cipta, lembaga LKCI kalau nggak salah. Kemudian sekarang LMK mungkin ya, sekarang berubah. Nah, semestinya jangan langsung melakukan upaya pelaporan, harusnya diskusi dulu dengan LMK, karena LMK itu yang mengumpulkan value atau amount atau angka yang akan diberikan kepada si pencipta gitu loh. Misalnya dinyanyikan di sebuah tempat atau apa izin, kemudian LMK akan membagikan. Namun LMK juga tidak mengkolektifkan semua pencipta lagu atau penyanyi atau musisi. Ada juga penyanyi yang tidak mau, karena apa? Dia berpikir sodako saja gitu untuk dinyanyikan lagunya di tempat lain oleh penyanyi lain. Itu sah-sah saja gitu. Nah, sekarang tinggal dicari, misalnya lagu tersebut menghasilkan cuan dalam bentuk monetize, misalnya. Tinggal itu saja yang dilihat. Tapi kalau tidak ada cuan, apa yang mau digugat gitu lah atau dilaporkan gitu lah. Kemudian betul nggak yang mengupload itu adalah terlapor gitu lah. Bisa jadi bukan terlapor, bisa jadi mungkin akun lain gitu lah. Dan itu kan harus masuk pasal turut sertanya di sana gitu. Tapi inti dari hak cipta ini kalau menurut saya mediasi saja lah. Tidak harus sampai ke peristiwa hukum kok gitu. Karena kalau sampai ke peristiwa hukum panjang, dan Indonesia menganut Eropa kontinental sampai PK. Jadi bukan melulu di pengadilan tingkat pertama, ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali. Dan itu butuh proses bisa jadi sampai 6 tahun. Lebih baik terlapor dan pelapor itu bertemu. Apa sih yang diinginkan oleh para pihak? Ini LP, betul kita harus hormati LP tersebut gitu. Tapi LP kan tidak akan bisa naik kalau tidak ada gelar perkara, tidak ada
status yang terlapor menjadi tersangka. Nah, di situ harusnya dipahami juga. Kemudian karya cipta juga kalau kita ngomong terkait undang-undang hak cipta, apakah terdaftar di Dirjen HKI juga, hak kekayaan intelektual, seperti layaknya buku, jurnal, dan lain-lain, karya seni lainnya kan harus didaftarkan. Baru itu bisa masuk sebagai karya cipta yang terdaftar oleh lembaga yang berwenang adalah Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Nah itu jadi panjang kalau menurut saya. Lebih baik solusinya adalah cuma satu, pelapor dan terlapor bertemu untuk mencari titik temu apa sih yang diinginkan oleh pelapor gitu. Non hukumnya apa sih gitu? Apakah hanya cuan saja atau ada hal lain yang bisa dijadikan nilai tawar supaya tidak sampai LP itu dilanjutkan menjadi penyidikan. Kalau penyidikan kan pasti naik menjadi tersangka. Tapi itu pun panjang karena apa? Karena harus melewati proses alat bukti, saksi, dan ahli. Jadi lebih baik pelapor dan terlapor legowo untuk melakukan yang namanya mediasi dan silaturahmi seperti orang timur Indonesia. Yang kebanyakan kita adalah mediasi dulu. Namun LP ini tetap harus dihormati. Kalau memang dipanggil datang. Karena kalau kita 2 kali dipanggil tidak datang, dijemput oleh penyidik. Jadi sebelum itu terjadi, bertemu saja antara pelapor dan terlapor. Dan tidak perlu panjang. Tidak perlu gara-gara ini, jadi ada pelaporan lagi yang namanya pencemaran nama baik di pasal 310, 311, Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, misalnya perlu. Tuntaskan saja di sini, supaya kasus yang sudah menjadi LP ini bisa ditarik gitu, LP-nya dicabut gitu. Tapi tentunya ada mekanisme perdamaian. Apa sih yang diinginkan oleh pelapor? Diaminin dulu saja supaya LP itu ditarik dulu gitu. Karena kalau nggak ditarik ya ini akan menjadi proses gelar perkara naik menjadi penyidikan, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nanti gelar perkara lagi tahap 2 setelah ada tersangkanya. Jadi solusinya bertemu, damai itu indah. Tapi tindakan yang guys terlalu cepat nggak sih Bang? Karena kan di posisi tersebut Lesti hanya menyanyikan lagu di stasiun TV gitu loh. Ya, tidak ada niatan apapun, dan yang mengupload itu kan akun-akun lain gitu yang menginginkan komersil dari YouTube tersebut. Harusnya Universe melaporkan akun YouTube masih melayangkan. Iya, harusnya begitu. Jadi pasal 55 turut sertanya harusnya masuk gitu. Karena bagaimanapun kan ada media sebagai tampilnya gitu. Dia tampil di media, di sebuah acara, medianya yang mendistribusikan, yang menyiarkan adalah media televisi misalnya. Nah itu yang harus dimasukkan turut serta juga, jadinya panjang. LP ini tidak mudah karena apa? Tidak bisa satu orang saja kalau ingin mentersangkakan gitu. Karena bagaimanapun undang-undang kita ada namanya Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, baik lewat YouTube ataupun televisi. Jadi lebih baik solusinya kita hormati adanya LP, kita hormati adanya pencipta lagu yang memang untuk menciptakan lagu itu butuh waktu, butuh effort, butuh tenaga, butuh pemikiran. Kita hormati. Namun balik lagi, idealnya bertemu sajalah antara pelapor dan terlapor. Bikin sebuah yang namanya akte perdamaian. Maunya apa, ada hak dan kewajiban. Setelah itu, akte perdamaian dibawa ke penyidik Polda Metro Jaya. Untuk apa? Untuk dibuatkan SP3. Sehingga dicabutlah LP tersebut. Clear and clean. Kalau ganti rugi itu kan mereka sudah tahu menghitungnya, ada material dan imaterial. Mungkin bisa jadi imaterial yang besarnya, bisa jadi di sana. Tapi pertanyaannya itu kan akan diuji kalau sampai pengadilan. Angka 24 miliar, 100 miliar, itu akan diuji di pengadilan dan belum tentu di-approve sama pengadilan. Karena harus membuktikan kenapa Anda minta ganti rugi sekian miliar. Dihitung dari apa, based on apa kalkulasinya, itu nggak mudah gitu.
untuk menentukan bahwa saya dapatkan dari sekian miliar ini. Itu hakim pun tidak akan bisa menghitung secara leluasa karena apa, alat buktinya apa 24,5 M itu. Jika Yoni Dores bisa mengatakan seperti itu, artinya Lesti Kejora juga bisa melaporkan dong. Karena kan respon pertama yang tim Yoni Dores, ya bukan Yoni Dores, pernah mengatakan Lesti itu bahwasanya maling, bahasa-bahasa yang kurang enak lagi. Yang mengatakan itulah yang akan dilaporkan, bukan prinsipalnya. Prinsipal itu adalah Y-nya gitu. Kalau yang mengatakan itu siapa, ya mungkin itu yang dilaporkan. Tapi balik lagi, kalau menurut saya pribadi sebagai praktisi hukum dan advokat juga, lebih baik damai saja. Nggak usah dibikin LP baru lagi terkait pencemaran nama baik di pasal 310, 311 Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, nggak perlu. Karena akan menjadi polemik dan nggak selesai-selesai. Lebih baik adalah tuntaskan dan maafkan. Tapi akhirnya yang seperti Abang bilang, akhirnya pihak Yoni Dores yang 2 kali tim kuasa komunikasi meminta maaf, walaupun bukan dari lisan dari Yoni, atas nama klien, karena kesalahpahaman setelah menggugat, jadi setelah ibaratnya ada menghina atau mengejek dari ya Lesti, akhirnya minta maaf. Kesalahpahaman, maksudnya gimana? Adanya kata kesalahpahaman. Iya, ya mungkin betul. Artinya ini kasus kan yang nggak sampai ke tahap 2, nggak sampai ke penyidikan, karena masing-masing sudah menemui titik terang nih. Karena kesalahpahaman, misunderstanding saja sebenarnya. Dan sekarang karena sudah masuk jalur hukum, supaya tidak sampai tahap 2, supaya tidak sampai kejaksaan, supaya tidak sampai JPU, segera bertemu antara pelapor dan terlapor. Tidak mungkin SP3 diturunkan begitu saja. Harus ada pentriggernya. Pentriggernya adalah akte perdamaian. Kemudian dicabut LP dan SP3 dari kepolisian. Sehingga kasus ini tidak masuk pro justisia, tidak masuk wilayah yurisdiksi Polda. Udah selesai gitu. Nah, itu solusinya adalah bertemu antara pelapor dan terlapor, bikin akte perdamaian dan cabut LP-nya. Di belakang itu silakan Anda melakukan perdamaian dengan hak dan kewajiban yang dibicarakan secara sepakat.